Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aprilia Andini, Dinda Disti, Farhul Rozi, Al-Gufron, dan Husnul Khotimah. Kami akan memaparkan materi yang berjudul karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Adisti, NIM 501200604 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari kelas 1H. Pengertian karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah adalah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan dunia penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian ataupun lembaga pendidikan. Mahasiswa saja misalnya, setiap mahasiswa yang telah lulus pasti pernah membuat atau mengarang karya ilmiah berupa tugas akhir mereka. Karya ilmiah berupa tugas akhir biasanya berupa syarat utama yang dipenuhi oleh mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli, yaitu 1. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan membuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Kedua, menurut Edo Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu, dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Ketiga, menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditunjukkan untuk masyarakat tertentu ataupun proses profesional yang bersifat karya ilmiah individu. Yang keempat, menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil penyajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Yang kelima, menurut Dr. Handes de Juroto, karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi keilmuan yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Andini, NIM 501200603 dari Prodi Ekonomi Syariah, jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jenis-jenis karya ilmiah. Jenis karya ilmiah terbagi menjadi 7. Yang pertama ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat impresif dan objektif. Dalam penyajian ini, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang kedua ada artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif, pembuatannya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau kumpulan-kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah yang mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dimuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi memuat tulisan berupa pendapat penulis mengacu pada teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang keempat ada kertas kerja.
Kertas kerja pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokal karya yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Yang kelima, ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya pembelajaran dan pendidikannya sebelumnya menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam, ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan bahwa pengetahuan yang baru didapat dari penelitian yang dilakukan individu bersangkutan. Yang ketujuh, ada disertasi. Disertasi diperuntukkan bagi mahasiswa program studi S3 atau meraih gelar dokter yang mengemukakan tesis oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sah atau valid dengan analisis yang terperinci disertai berisi atau penulis tersendiri yang berupa temuan orisinal. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 5012000600. Saya dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembuatan karya ilmiah. Adapun teknik pembuatan karya ilmiah yang pertama yaitu ada spasi atau jarak baris penulisan. Spasi atau jarak baris penulisan karya ilmiah adalah 2 spasi. Spasi atau jarak baris penulisan untuk kutipan langsung, judul gambar, judul tabel, daftar pustaka adalah berjarak 1 spasi ke bawah. Spasi atau jarak baris penulisan untuk daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta daftar istilah adalah berjarak 1 spasi dengan jeda 1 baris untuk setiap bagiannya. Yang kedua, ada ukuran margin atau batas tepi ukuran margin. Secara umum, menggunakan formasi 4-4-3-3 atau 4 cm untuk margin kiri dan margin atas, serta 3 cm untuk margin kanan dan margin bawah. Beberapa perguruan tinggi menerapkan ketentuan ukuran margin kiri serta 3 cm untuk margin atas, margin kanan, dan margin bawah. Yang ketiga, ada penomoran halaman. Angka Romawi kecil digunakan untuk penomoran halaman pada bagian awal karya ilmiah seperti halaman judul hingga abstraksi. Pada halaman yang memuat judul bab, penomoran halaman ditulis pada bagian kanan bawah. Sedangkan pada setiap halaman di setiap bab, penomoran halaman ditulis pada bagian kanan atas. Penomoran halaman berjarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah. Selanjutnya, yang keempat ada bahasa dan penggunaan istilah. Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia dan mengacu pada Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman ini mencakup pedoman dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Jika istilah asing yang digunakan dalam penulisan karya tulis tidak memiliki pedoman kata yang sesuai dengan KBBI, maka istilah asing tersebut harus ditulis dengan menggunakan huruf miring atau italik dan dijelaskan makna dari istilah yang dimaksud. Yang kelima ada bentuk kalimat. Kalimat dalam penulisan karya ilmiah hendaknya disajikan dalam bentuk pasif, atau artian dalam kalimat pada karya ilmiah tidak boleh disajikan dalam perspektif orang pertama seperti saya, aku, dan lain-lain. Pada bagian ucapan terima kasih atau kata pengantar atau
prakata, kata saya diganti dengan kata penulis. Selanjutnya, yang keenam ada penulisan kata pengantar. Kata pengantar ditulis dengan menggunakan spasi 1,5. Judul kata pengantar ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital, ditebalkan, dan ditempatkan di tengah. Adapun jarak antara judul dan isi kata pengantar adalah 2 kali 2 spasi. Ucapan terima kasih ditulis secara berurutan, dimulai dengan pihak luar, keluarga, atau teman. Selanjutnya, yang ketujuh ada penulisan abstrak. Judul abstrak ditulis dengan menggunakan huruf besar atau kapital, ditebalkan, dan ditempatkan di tengah. Isi abstrak pada umumnya ditulis dengan spasi tunggal dengan jumlah kata minimal 75 kata dan maksimal 100 kata, dan ditulis dalam satu paragraf. Abstrak ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan ketentuan penulisan yang sama. Jika memungkinkan, penulisan abstrak bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris diletakkan dalam satu halaman. Pada bagian bawah abstrak ditulis beberapa kata kunci yang penulisannya disesuaikan dengan bahasa yang digunakan. Dalam artian, pada abstrak dalam penulisan bahasa Indonesia, maka kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farrozi dengan NIM 5012602. Saya di sini akan menjelaskan 8 penulisan daftar isi. Daftar isi ditulis dengan spasi tunggal. Untuk penulisan judul, setiap bab ditebalkan atau dibuat dan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Adapun jarak antara judul dan daftar isi dengan isi adalah 2 spasi. 9. Penulisan daftar. Gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran sebagaimana daftar isi. Penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran ditulis dengan spasi tunggal. Adapun judul daftar gambar ditulis dengan menggunakan huruf atau huruf kapital dan ditebalkan. 10. Penulisan judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. Judul bab ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar, diletakkan di tengah-tengah kertas dan ditebalkan atau dibuat. Adapun jarak penulisan judul bab disesuaikan dengan formasi, ukuran, margin atau batas tepi penulisan yang dianut, yakni 4 cm atau 3 cm, dan di tepi atas kertas tanpa tanda atau huruf besar, kecuali kata penghubung dan kata depan. Ditebalkan atau dibuat. Dimulai dari tepi kiri dan tepi dan tanpa tanda titik. Judul anak subbab ditulis dengan menggunakan gaya kalimat, yakni pada awal kata pertama menggunakan huruf kapital atau huruf besar dan awal kata kedua dan seterusnya menggunakan huruf kecil dan diikuti dengan tanda titik, dan ditebalkan atau dibuat. Penulisan judul anak kalimat dimulai 1 bab atau 5 ketikan dari kiri. 11. Penulisan paragraf. Dalam penulisan karya ilmiah, paragraf baru yang letaknya tepat di bawah judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab ditulis rata kiri, sedangkan paragraf baru berikutnya ditulis menjorok ke dalam jarak 1 tab atau 5 ketikan dari batas tepi kiri. Jika menggunakan aplikasi, paragraf dapat diatur secara otomatis. 12. Penulisan naskah atau teks. Penulisan posisi naskah atau teks karya diatur dengan ketentuan rata kiri kanan. Dalam artian, pengetikan naskah atau teks karya ilmiah dari sisi kiri hingga sisi kanan. Pengecualian ketika memulai paragraf baru, memasukkan gambar, memasukkan tabel, memasukkan persamaan, atau hal-hal khusus lainnya. Jika menggunakan aplikasi, penulisan naskah atau teks karya ilmiah dapat diatur dengan memilih posisi rata kiri kanan atau justified. 13. Penulisan permukaan kalimat.
peruraian kalimat. Dalam penulisan karya ilmiah, permulaan kalimat ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital pada awal kata dan diakhiri dengan tanda titik. Jika permulaan kalimat mengandung bilangan, angka, atau rumus lainnya, maka bilangan tersebut harus ditulis dengan menggunakan huruf. Misalnya 5 buah buku. 14. Penulisan bilangan. Bilangan dalam karya ilmiah ditulis dengan angka kecuali jika bilangan tersebut terdapat pada awal kalimat, maka bilangan ditulis dengan huruf penulisan bilangan desimal merujuk pada ketentuan bahasa Indonesia, yakni ditulis dengan koma dan bukan dengan titik. Sementara itu, tulisan satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa disertai dengan tanda titik di belakangnya. 15. Penulisan nama gambar dan nama tabel. Menggunakan gambar, grafik, bagian, dan lain-lain, dan tabel dalam penulisan karya ilmiah bertujuan untuk menampilkan data informasi tertentu. Setiap gambar dan tabel yang disajikan dalam karya ilmiah harus diberi nomor dan judul. Sistem penomoran gambar sama dengan sistem penomoran tabel, yakni dengan menggunakan angka judul, angka Arab. Judul gambar dan judul tabel harus tanpa menggunakan tanda baca titik dan ditebalkan. 16. Penulisan kutipan dan sumber kutipan. Kutipan langsung atau kutipan yang berasal dari penulisannya yang berjumlah kurang dari 40 kata ditulis dengan menggunakan 2 tanda titik. Kutipan langsung yang diambil dan kutipan maka penulisannya menggunakan 1 tanda petik. Kutipan langsung diambil dari bahasa asing maka harus ditulis dengan menggunakan huruf miring atau italik. Kutipan langsung yang mengandungkan jumlah kata 40 kata atau lebih, maka kutipan tersebut harus ditulis tanpa menggunakan tanda petik dan diketik dengan jarak 1 spasi. Adapun proporsi kutipan langsung dalam 1 halaman adalah maksimal 1/4 halaman. Apabila dalam kutipan langsung ada bagian yang dirumahkan, maka penulisan bagian yang dihilangkan tersebut diganti dengan menggunakan 3 buah titik. 17. Penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka juga merupakan kartel penting dari penulisan karya ilmiah dan dilakukan untuk menghindari dan memaksakan paradigma daftar pustaka pada dasarnya. Mengandung 3 unsur penting, yaitu penulisan judul dan fakta-fakta penerbitan yang tepat atau kata pustaka tersebut diterbitkan, nama penerbitnya, dan tahun penerbitan. Terdapat beberapa sistem penulisan daftar pustaka, namun yang umum digunakan untuk perguruan tinggi di Indonesia adalah APA Style atau American Psychological Association. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alufron, NIM 50120065, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. 2. Menjaga kesehatan jantung. Menjaga kesehatan jantung. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Masalah jantung merupakan salah satu organ yang sangat vital di dalam tubuh manusia. Karena itu banyak orang yang berusaha untuk selalu menjaga kesehatan jantung. Akan tetapi nampaknya masih banyak orang yang kurang peduli. Terbukti dari terbanyak karena korban jiwa akibat penyakit-penyakit yang menyerang jantungnya. B. Rumusan masalah. Bagaimana cara menjaga kesehatan jantung? C. Tujuan penelitian dapat mengetahui cara menjaga kesehatan jantung. Bab 2. Pembahasan. Cara menjaga kesehatan jantung. Berbagai penyakit yang menyerang jantung memang masih menjadi masalah besar bagi sebagian orang, padahal ada banyak cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung. Setelah melalui riset yang mendalam, penelitian menemukan beberapa diantaranya menghindar stres karena dapat memicu hormon adrenal dan menyebabkan darah tinggi.
Bab 3. Penutup. Kesimpulan, menjaga kesehatan jantung memang sangat penting bagi manusia demi mendapat umur yang panjang, dan ternyata untuk memperoleh jantung yang sehat tidak memerlukan usaha yang terlalu sulit dan bisa dilakukan sehari-hari. Dengan menjaga kesehatan jantung, diharapkan semakin sedikit korban yang jauh akibat penyakit yang menyerang jantung. Contoh karya ilmiah. 1. Contoh karya ilmiah tentang sampah. Pemanfaatan kembali sampah. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Masalah belakang ini, sampah menjadi di konsen dasar dunia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugiannya yang disebabkan oleh sampah yang berdampak bagi kesehatan manusia. Nampaknya masih banyak orang yang enggan mendaur ulang sampah sehingga menyebabkan sampah terus menumpuk. Karena itu penelitian mengenai pemanfaatan kembali sampah pengukur dilakukan. B. Rumusan masalah. Bagaimana cara memanfaatkan kembali sampah? C. Tujuan penelitian dapat mengetahui cara pemanfaatan kembali sampah. Bab 2. Pembahasan. Sampah yang banyak dihasilkan oleh masyarakat sebenarnya masih banyak digunakan agar tidak terlalu banyak menumpuk. Pemanfaatan kembali sampah pada dasarnya tidak memerlukan waktu lama. Yang terpenting adalah kreativitas dan keterusan sampah. Untuk sampah organik bisa diolah kembali menjadi pupuk, sedangkan sampah kertas bisa didaur ulang dan dijadikan kertas lagi. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Sampah memang tidak terlepas dari kehidupan manusia dan seringkali menimbulkan masalah. Akan tetapi bukan berarti tidak ada solusi untuk hal itu. Ada banyak cara untuk memanfaatkan sampah, bahkan mengubah menjadi sumber penghasilan.